Sebelum beranjak naik ke kelas MotoGP, umumnya para pembalap muda akan melewati dahulu kelas yang lebih kecil yaitu Moto3 dan Moto2, atau yang awalnya disebut GP 125 dan GP 250. Pembalap besar seperti Valentino Rossi, Marc Marquez dan Jorge Lorenzo adalah mantan juara di kelas ini sebelum menjadi juara di kelas utama. Namun tak semua pembalap yang juara di kelas bawah ini berhasil menjadi kampiun MotoGP. Banyak dari mereka yang tampil biasa saja setelah naik kelas. Dan bahkan ada yang karirnya jadi makin terpuruk di MotoGP, hingga ada pula yang berakhir dengan kematian. Dan pada video kali ini kita akan bahas 10 juara Moto2 dan Moto3 atau GP 250 dan GP 125 yang kemudian gagal saat berada di MotoGP. Dan para rider ini kita batasi hanya dari pembalap yang berkompetisi dari tahun 90-an serta yang sudah pensiun dan sudah meninggal. Karena mereka yang masih berkarir seperti Johan Zarco, Augusto Fernandes dan Franco Morbidelli yang belum juara hingga video ini dibuat, mungkin saja akan juara suatu hari nanti. Yang paling pertama ada nama Stef Rabat, atau sering disebut Tito Rabat, yang menjuarai Moto2 pada musim 2014 bersama Marc VDS Racing Team. Di musim 2014 ia mendapatkan 6 kemenangan dan 7 podium dengan total 346 poin. Sempat bertahan pada 2015 untuk mendapatkan titel keduanya, ia justru kalah dari Johan Zarco pada musim itu. Sebelum kemudian naik ke MotoGP pada 2016 dengan tetap bersama Marc VDS yang menggunakan motor Honda. Namun prestasinya jauh dari kata memuaskan karena 2 musim bersama Marc VDS Honda, ia hanya pernah finish posisi 9 sebanyak 2 kali. Sempat bertahan di MotoGP dengan tim Sponsorama Racing Ducati dari 2018 hingga 2020, hasil baik yang diharapkan tak kunjung datang, di mana untuk menembus 10 besar klasemen akhir, adalah hal yang teramat sulit baginya. Hingga pada akhir 2020, Sponsorama Racing memutus kontraknya lebih awal dari yang seharusnya, yaitu pada 2021. Rabat pun berpindah kompetisi dan tim, mulai dari Moto-E, WSBK hingga BSB. Namun Tito Rabat tak pernah sekalipun menjadi juara di seluruh kejuaraan yang diikutinya. Dan karirnya di dunia balap motor pun tak jelas hingga saat ini. Yang kedua ada Pol Espargaro Villa atau Pol Espargaro. Di Moto2 ia tampil cukup impresif, 3 tahun membela tim Pons Racing. Ia akhirnya juara pada musim 2013 setelah pada 2012 ia menjadi lawan utama Marc Marquez, walaupun akhirnya menyerah di posisi 2. Pada 2014, ia pun dikontrak Yamaha selama 2 tahun dan berada di Yamaha Tech3 di tahun pertamanya. Kendati cukup impresif bersama Yamaha Tech3 dengan finish di posisi 6 klasemen akhir, hal ini tak membuat Yamaha tertarik padanya untuk memakai jasanya pada musim 2015. Dan ia pun bertahan hingga 3 musim di tim Tech3. Bosan menunggu, pada akhir 2016 ia pun pisah dengan Yamaha dan bergabung dengan KTM pada musim 2017. 4 musim membela KTM, ia pun menorehkan hasil impresif dengan memberikan podium pertama untuk KTM pada GP Valencia dan pole pertama KTM pada GP Styria, dan diikuti dengan mendapatkan 5 podium. Hasil cukup baik ini yang kemudian membuat Repsol Honda tertarik padanya. Namun sayang ia berada di waktu yang tidak tepat, di mana saat itu Repsol Honda sedang berada pada masa penurunan performa. Hingga ia pun kemudian ikut terpuruk bersama Honda. Ia pun kemudian kembali bersama KTM pada 2023, yang sialnya musim itu ia habiskan dengan cedera. Hingga pada 2024, posisinya digantikan oleh juara Moto2 2023, Pedro Acosta. Dan hingga video ini dibuat, oleh KTM kini ia hanya ditugaskan sebagai test rider dan pembalap pengganti. Yang ketiga ada nama Stefan Bradl, yang menjuarai Moto2 pada 2011. Dan kemenangannya ini sedikit berbau keberuntungan, karena Marc Marquez yang saat itu menjadi lawannya di kejuaraan harus mundur setelah mengalami kecelakaan parah yang melukai matanya. Naik ke MotoGP pada 2012 bersama Honda LCR, ia sesungguhnya melakukan tugasnya cukup baik, di mana ia mendapatkan gelar Rookie of the Year dan selalu berada di 10 besar, serta mendapatkan pole pada GP Amerika di sirkuit Laguna Seca. Namun hal ini tak membuat tim utama Repsol Honda tertarik padanya, dan bahkan justru menggantinya dengan Cal Crutchlow pada musim 2015. Dari sinilah karir Bradl di MotoGP mulai gelap. Di mana pada 2016 ia hanya mengendarai motor open class bersama Forward Racing, sebelum kemudian di pertengahan musim pindah ke Aprilia Racing yang sedang debut bersama Gresini. Dan pada 2017, ia pun hijrah ke WSBK. Yang sialnya saat itu, TenKAT Racing sedang kebingungan untuk menemukan setup dengan motor baru mereka yaitu Honda CBR Fireblade RR yang tak kunjung kompetitif. Senasib dengan almarhum Nicky Hayden, mereka pun terpuruk bersama TenKAT Racing.
Pada 2018 ia pun kembali ke MotoGP tapi hanya terbatas rider pengganti dan wildcard, di mana ia menggantikan Franco Morbidelli di tim Marvidies Racing di Sachsenring, menjadi wildcard HRC Honda Team pada GP Ceko dan GP San Marino, serta 2 kali menggantikan Cal Crutchlow di LCR Honda. Hingga pada 2019, karirnya di MotoGP pun mungkin berakhir karena kini ia pun resmi dikontrak HRC untuk hanya jadi test rider mereka. Yang keempat ada Antonio Elias Justizia atau sering disebut Tony Elias. Dan ia adalah juara pertama Moto2 pada tahun 2010. Jalan Tony Elias sedikit berbeda dengan nama lain dalam list ini, karena ia naik ke kelas MotoGP tanpa bekal juara apapun, baik 125 maupun 250. Awalnya ia membalap untuk Yamaha, tapi pada 2006 dan 2007 ia kemudian membalap untuk Honda. Di MotoGP ia menang hanya 1 kali yaitu di GP Portugal, yang mana kemenangannya ini turut memperpanjang nafas Nicky Hayden dalam perebutan gelar juara 2006, melawan Valentino Rossi. Sempat menggunakan Ducati pada 2008, sebelum kembali ke Honda pada 2009. Tak kunjung mendapatkan hasil memuaskan di MotoGP, ia pun turun kelas ke GP 250 yang pada 2010 menjadi Moto2 yang menggunakan mesin Honda CBR 600cc. Membalap bersama tim Moriwaki Gresini, ia pun menjadi juara di penyelenggaraan perdana kelas Moto2 ini. Dengan hasil ini lah ia kemudian kembali ke MotoGP bersama tim LCR Honda. Tapi tak disangka, ia justru hanya mendapatkan musim terburuk di sepanjang karir balapnya, dengan hanya mendapatkan 61 poin dan finish ke-15 di kejuaraan. Hasil buruk ini terus berlanjut saat kembali ke Moto2 pada 2012. Ia kemudian sempat membalap di AMA Superbike, untuk kemudian memutuskan pensiun di 2023. Di posisi 5 ada Hiroshi Aoyama. Ia adalah juara GP 250cc musim terakhir pada musim 2009, sebelum kelas ini berubah menjadi Moto2 pada 2010. Saat berkompetisi di GP 250, ia sering berpindah tim antara Honda dan KTM. Sebelum kembali lagi ke Honda pada 2009 bersama tim Gir Scott Honda. Di musim inilah ia menunjukkan penampilan terbaiknya menghadapi Simoncelli, dengan 4 kemenangan, 3 kali posisi 2 dan konsisten mendapatkan poin di seluruh balapan. Hingga ia pun sukses menjadi juara terakhir GP 250 pada 2009. Berbekal inilah, ia ke MotoGP pada 2010 bersama tim Interwetten Honda. Namun kecelakaan pada sesi latihan di Silverstone membuatnya menghabiskan musim 2010 dengan cedera panjang, yang harusnya menjadi musim adaptasinya. Membalap bersama Gresini di 2011, tak ada yang istimewa dengan performanya musim itu, dengan hanya finish di 10 besar. Jauh berbeda dengan rekan setimnya Marco Simoncelli yang selalu tampil apik di setiap balapan. Hingga pada 2012 pun ia hijrah ke Superbike, di mana di sini ia tetap tak menemukan performa terbaiknya. Sadar skillnya tak cukup baik untuk mesin 4 tak 1000 cc. Pada 2014 ia pun ikhlas hanya menjadi test rider HRC. Selain itu ia pun kini memutuskan hanya menjadi mentor bagi pembalap muda di Asia Talent Cup. Yang keenam ada Marco Simoncelli. Ia menjuarai GP 250 musim 2008. Kendati tak mampu mempertahankan titel juaranya pada 2009 setelah kalah dari Hiroshi Aoyama, ia tetap naik ke MotoGP pada 2010 bersama tim San Carlo Honda Gresini. Pada musim 2010, ia menjalani musim dengan langkah yang lambat. Namun ia berhasil meningkatkan performanya di akhir musim dan nyaris podium pada musim debutnya ini, setelah dikalahkan Andrea Dovizioso untuk perebutan tempat ketiga di GP Portugal. Pada musim 2011, kendati tetap berada di tim Gresini, ia adalah rider Honda yang disupport langsung oleh HRC. Dan ia pun menunjukkan performa impresif, kendati sering gagal dalam eksekusi akhir dengan sering crash saat balapan. Bahkan akibat gaya berkendaranya yang brutal, ia sempat membuat Dani Pedrosa mengalami kecelakaan yang membuatnya terkena ride-through penalti di GP Prancis. Sebelum GP Catalunya, ia pun sempat mendapat arahan dari pengarah balapan agar membalap dengan lebih tenang. Dan di bawah cemoohan penonton saat itu, ia pun mendapatkan pole position pertamanya. Tapi sayang, ia tetap gagal saat balapan dengan hanya finish di posisi 6 balapan. Ia akhirnya mendapatkan podium terbaiknya di MotoGP dengan finish di posisi 2 di GP Australia. Sebelum kemudian pada GP Malaysia di sirkuit Sepang ia mengalami kecelakaan hebat yang mengakhiri petualangannya di MotoGP untuk selamanya. Ia meninggal dunia tanpa sempat menorehkan prestasi besar di MotoGP. Dan ia pun mengikuti jejak Daijiro Kato, rider Gresini pendahulunya yang juga meninggal dunia saat membela tim ini.